Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan melakukan presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhalisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang penanganan pada wanita hamil dengan anemia kekurangan zat besi. Yang pertama, kata kunci informasi kesehatannya yaitu anemia kekurangan zat besi adalah diagnosis umum pada wanita usia subur yang dapat berpengaruh buruk selama kehamilan. Anemia dapat mempengaruhi oksigenasi pada janin dan ibu dan mengakibatkan pertumbuhan janin menurun, kelelahan pada ibu dan komplikasi terkait seperti prematuritas. Diagnosis dini dan pengobatan anemia dengan memperhatikan status gizi ibu secara keseluruhan sangat penting untuk kesejahteraan janin dan mengoptimalkan kesehatan ibu sebelum persalinan. Riwayat pasien, komponen riwayat yang perlu dipertimbangkan yaitu ada LMP, edisi usia kehamilan, isinya ada HNH saat ini, penyebab potensial anemia, penggunaan tembakau, riwayat kehamilan dengan jarak dekat, kehilangan darah menstruasi yang berat, penyakit kronis, sindrom malabsorpsi, keganasan, resiko talasemia atau sel berbentuk sabit, keturunan Afrika, keturunan Mediterania, keturunan Asia. Ciri-ciri gejala terkait anemia yaitu kelelahan, pusing, sakit kepala, pica, atau yang bisa disebut memakan makanan bukan makanan seperti tepung atau tanah liat. Yaitu selanjutnya ada dyspnea, palpitasi atau takikardia. Selanjutnya ada pola diet yang lazim. Yang pertama, nutrisi umum, sumber makanan zat besi, penggunaan vitamin prenatal, penggunaan suplemen zat besi. Yang selanjutnya ada pemeriksaan fisik, komponen ujian fisik untuk dipertimbangkan. Yang pertama, tanda-tanda vital termasuk denyut nadi atau TD, tekanan darah, pucatnya kulit dan selaput lendir. Pemeriksaan untuk kemungkinan penyebab anemia yaitu memar atau pendarahan. Pengaruh kesehatan diagnosis banding yang harus dipertimbangkan. Pertama, anemia fisiologis kehamilan, anemia defisiensi besi, anemia lain seperti pernicious, hemilitik, sickle cell, dan talasemia. Untuk pengujian diagnosanya, tes diagnostik dan prosedur untuk dipertimbangkan. Pertama, indeks pada anemia defisiensi besi sederhana dan ada mikrositik dan hipokromik. Selanjutnya ada serum ferritin berkurang, kotoran darah ova, dan parasit tersembunyi. Kisaran CDC untuk batas bawah normal untuk hematrotik dan hemoglobin HNH selama kehamilan. Memberikan perawatan tindakan terapi untuk dipertimbangkan. Terapi pengganti zat besi atau CDC yaitu 60-120 Ug unsur besi setiap hari, yaitu garam besi seperti ferrosulfat, isinya yaitu 50-65 Ug unsur besi dan 1 pot bit. IM atau 4 imferon untuk anemia berat atau ganas dapat menyebabkan reaksi anafilaksis. Digunakan dengan hati-hati dan selalu berkonsultasi. Memberikan perawatan tindakan alternatif untuk dipertimbangkan yaitu zat besi Floradix Plus yaitu 2 strip bit, formula cair vegetarian, sumber makanan zat besi tinggi dan serat tambahan untuk mencegah sembelit, zat besi heme dan paling mudah diserap daging. Yang mudah diserap itu ada daging, unggas, ikan, zat besi non-heme, kuning telur, biji-bijian, sayuran, peralatan masak, dari besi, pemukaan
Nonenamel menambahkan besi unsur. Dan untuk memberikan dukungan pendidikan dan tindakan dukungan untuk pendidikan, yaitu sifat fisiologis anemia pada kehamilan, PICA mengurangi penyerapan zat besi, rekomendasi suplementasi zat besi yaitu dosis suplemen terpisah dari makanan, asupan kalsium, suplemen serat, suplemen lain seperti MIS, vitamin prenatal. Untuk penyerapan terbaik, konsumsilah dengan vitamin C atau air minum pada waktu tidur. Hindari kafein, teh hitam, dan efek samping umumnya itu gangguan pencernaan, konstipasi atau diare, mual, dan mulas. Untuk perawatan tindak lanjutnya itu, untuk dipertimbangkan itu pertama ada dokumen, daftar parameter, untuk konsultasi kembali untuk perawatan. Ulangi HNH 4-6 minggu setelah memulai terapi. Tambah untuk praktek kolaboratif, pertimbangkan konsultasi atau rujukannya. Pertama untuk konsultasi nutrisi, kedua untuk layanan sosial seperti WIC, perangko makanan, dapur makanan lokal, program penghentian merokok. Konsultasi medis yaitu ada untuk indeks abnormal atau peningkatan serum ferritin, untuk anemia yang kebal terhadap terapi konvensional, untuk kekhawatiran terkait penyebab anemia, untuk diagnosis di luar lingkup praktik bidan. Nah, selanjutnya ada perawatan wanita hamil dengan angka kematian janin. Pertama ada riwayat pasien. Komponen riwayat yang perlu dipertimbangkan yaitu LMP atau EGA, hasil HCG sebelumnya, kejadian pemicu, dan obat dan penggunaan ramuan. Dan untuk pemeriksaan fisik, komponen ujian fisik untuk dipertimbangkan yaitu tanda vital ibu, pemeriksaan abdomen, tinggi fundus, nyeri uteri, dan tidak adanya FH. Untuk pemeriksaan panggulnya, palpasi tenggorokan janin yang lemas, status serviks atau skor Bishop. Pengaruh diagnosis banding yang harus dipertimbangkan. Pertama, kematian janin, kecelakaan tali pusat kromosom, kehamilan ektopiknya itu merusak ovum, dan kehamilan palsu. Memberikan perawatan, tindakan terapi untuk pertimbangkan. Pertama, obat alami untuk merangsang ke persalinan, mungkin tidak efektif sebelum 32 minggu, infus atau tinktur cohos biru atau hitam minyak jarak. Nah, selanjutnya itu ada perawatan wanita hamil terkena penyakit kelima. Itu penyakit kelima disebabkan oleh parvovirus B19. Ini menyebabkan eritema infeksium masa kanak-kanak. Penyakit ini disebarkan melalui tetesan, paling sering di musim semi. Viremia terjadi 7 hari setelah inokulasi dan berlangsung 4 hari. Nah, untuk komponen riwayat yang perlu dipertimbangkan itu kehamilan saat ini, golongan darah dan RH, titer, rubella dan robeola, riwayat wabah baru-baru ini dengan kontak dekat seperti guru sekolah dan petugas kesehatan. Gejala infeksi parvovirus itu ada ruam, demam, malaise, mialgia, dan antralgia. Dan yang akan saya jelaskan terakhir itu perawatan hamil dengan diabetes. Kunci klinis informasinya, kehamilan terjadi pada 4-7% dari semua wanita hamil di Amerika Serikat. Ada peringkat signifikan pada informasi janin pada wanita hamil dengan kadar glukosa tinggi. Nah, untuk uji diagnosisnya itu tes diagnosis dan prosedur untuk mempertimbangkan pertama DIP, U atau A untuk glukosa pada setiap kunjungan prakelahiran. Pemeriksaan wanita yang memiliki faktor risiko kunjungan pertama atau trimester pertama yaitu 24-28 minggu. Awal munculnya glukosa markosomnios.
Kelompok dengan prevalensi GDM-nya itu tidak diketahui diabetes di tingkat pertama kerabat, tidak ada sejarah toleransi glukosa yang tidak normal, tidak ada sejarah hasil analisis yang buruk. Puasa gula darah yang bisa disebut VBS dan puasa kadar glukosa selama 1 jam yang bisa disebut GTT. Pertimbangan tes kadar glukosa itu 3 jam yang bisa disebut juga GTT. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya itu komponen selalu diuji fisik dan dipertimbangkan. Pertama, pertandingan termasuk berat badan, indeks massa tubuh yang bisa disebut juga BMI. Dan kenaikan berat badan memantau fundus tinggi dan pulang janin makrosomia, polihidromnio. Untuk kesan klinisnya, diagnosis berbeda untuk mempertimbangkan. Pertama, diabetes, kehamilan, metabolisme glukosa abnormal, diabetes mellitus, janin makrosomia sekunder, diabetes kehamilan, janin yang besar secara konstitusional. Dan untuk praktik kolaborasinya dipertimbangkan konsultasi dan referral. Layanan sosial, pendidikan gizi dan konseling, layanan sosial seperti yang ditunjukkan layanan kesehatan, kebidanan, keperawatan, kesehatan anak. Dan untuk menyediakan dukungannya itu, pendidikan dan langkah-langkah dukungan untuk mempertimbangkannya itu, resiko dan manfaat perawat. Penderita hemodialisis pernah menerima darah atau perawatan organ tubuh sebelum tahun 1992. Para imigran asal Asia Tenggara Afrika, walaupun Pasifik Jagat Hindia, Haiti, kehadiran awal dan durasi, serta keparahan gehalan, yaitu malaise dan legarti, demam dan menggigil, sakit kuadran kanan, sakit kuning, mual dan muntah. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sarah Azhara. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan ibu hamil yang menderita penyakit hepatitis. Hepatitis itu sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan dapat ditularkan melalui darah dan cairan tubuh. Apabila ibu hamil menderita penyakit hepatitis, 90% kemungkinan akan menularkan pada bayi yang dikandungnya. Nah, bayi yang terinfeksi penyakit hepatitis dari ibunya kemungkinan besar akan menjadi penyakit hepatitis kronis. Yang pertama yang kita lakukan adalah bertanya terlebih dahulu riwayat kliennya. Riwayat klien itu meliputi data diri, usia kehamilan, status imunisasi, apakah dia pernah vaksin hepatitis atau belum, apakah dia pernah menggunakan jarum bersama dengan orang lain, kemudian penggunaan tato, dan pasien hemodialisis. Pasien hemodialisis ini adalah apakah dia pasien cuci darah atau tidak. Selanjutnya, apakah dia merasakan tidak enak badan dan lesu, kemudian apakah dia mengidap penyakit kuning, dan apakah dia merasakan mual dan muntah. Selanjutnya, pemeriksaan fisik yang dilakukan pada ibu hamil. Yang pertama ada tanda-tanda vital yang terdiri dari pengukuran suhu, tekanan darah, denyut nadi, dan pernapasan. Kemudian periksa bukti ikterus, periksa kulit. Orang yang mengidap penyakit hepatitis, kulitnya akan sedikit berwarna kuning. Kemudian pemeriksaan sklera. Orang yang mengidap penyakit hepatitis, skleranya akan berwarna kuning. Normalnya sklera itu berwarna putih. Sklera itu adalah bagian yang berwarna putih pada mata. Kemudian kesan klinis, apakah dia hepatitis A, B, atau C, dan apakah dia mengidap gangguan hati lainnya. Setelah itu pengujian diagnostik atau tes laboratorium. Tes laboratorium ada tes fungsi hati, tes SGOT, tes SGPT,
tes bilirubin, dan tes ultrasonografi. Kemudian ada perawatan yang diberikan yang berupa terapi, yaitu dukungan pada ibu agar dia tidak putus asa karena hepatitis yang dideritanya. Setelah itu ada perawatan yang diberikan berupa alternatif, yaitu diet makanan yang menambah buruk penyakit hepatitisnya dan meminum rempah-rempah. Kemudian memberikan dukungan, itu yang pertama kita memberikan informasi tentang hepatitis terlebih dahulu. Kemudian kita memberikan informasi juga mengenai penularan dan pencegahannya. Kemudian kita memberikan informasi mengenai rekomendasi pengobatan untuk bayinya. Nah, perawatan lanjutannya itu berupa kembali untuk perawatan, evaluasi janin, dan vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B itu digunakan pada bayi karena penularan hepatitis dari ibu ke bayi itu dapat dicegah dengan vaksin hepatitis B segera setelah bayi lahir. Kolaborasi, kita bisa melakukan kolaborasi dengan perawatan medis. Kemudian, apabila ibu tersebut mengidap penyakit hepatitis C, maka dianjurkan untuk segera ke dokter spesialis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perawatan pada ibu hamil yang dengan HIV positif. Tes HIV saat ini direkomendasikan untuk setiap wanita yang sedang hamil karena memang sangat berpengaruh bagi kehamilannya. Pengujian dini ini memungkinkan untuk kita mengetahui dengan cepat dan potensi untuk pengobatan secara dini yang mungkin mengurangi penularan pada bayi yang sedang dikandungnya. HIV ini merupakan penyakit menular seksual. Yang pertama yang kita lakukan adalah menanyakan riwayat klien terlebih dahulu. Ada data diri, usia kehamilan, riwayat seksualnya, kemudian apakah dia pernah tes HIV sebelumnya, dan jumlah pasangan, kemudian data diri dan data pasangannya, kemudian transfusi darah, kemudian riwayat infeksi oportunistik, dan adanya gejala seperti malaise, demam, batuk, dan lesi pada kulit. Pemeriksaan fisik yang kita lakukan yaitu yang pertama tanda-tanda vital. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada suhu, tekanan darah, denyut nadi, dan pernapasan. Setelah itu ujian fundoskopi, kemudian pemeriksaan oral, sariawan atau lesi kulit, sistem pernapasan, batuk, suara nafas adventif, berkeringat di malam hari atau tidak, kemudian kelenjar getah bening, kemudian kesan klinisnya yaitu apakah itu termasuk ke infeksi HIV saja atau kemudian masuk ke AIDS-nya ataupun IMS. Kemudian pengujian diagnostik atau tes laboratorium, tes toksoplasmosis, titer CMV, kultur herpes, dan tes fungsi hati. Kemudian perawatan yang kita berikan berupa tindakan terapi, yaitu ada terapi antiretroviral keluaran terbaru dan mengurangi teratogenisitas terkait obat. Kemudian gunakan pedoman fasilitas saat ini untuk pengobatan regimen dan perawatan antiretroviral yang dimodifikasi untuk prenatal, profilaksis, dan terapi intrapartum, dan inisiasi terapi lain berdasarkan diagnosis. Setelah itu perawatan yang diberikan berupa tindakan alternatif, yaitu
sesuai dengan langkah-langkah yang mendukung, kemudian beberapa rempah-rempah, kemudian stimulasi nafsu makan, integritas kulit, keseimbangan emosional dan spiritual. Setelah itu, dukungan yang kita berikan yaitu memberikan informasi, mendengarkan, kemudian berdiskusi dengan ibu hamil tersebut, dan memberikan informasi pula mengenai pencegahan dan penularannya bagaimana, kemudian memberikan informasi pula manfaat tes HIV ini, kemudian evaluasi viral load, kemudian efek potensial pada bayinya seperti apa, kemudian persilahkan kepada ibu untuk memilih opsi pengobatan dan perawatan. Setelah itu paparkan kembali mengenai manfaat dari obat antiretroviral yang sedang digunakan untuk upaya perawatan dan upaya pengobatan. Paparkan pula manfaatnya, risikonya, efek sampingnya, alternatifnya, dan pantangannya. Kemudian beritahukan pula untuk hindari menggunakan jarum secara bersamaan. Setelah itu, perawatan lanjutan ada informed consent untuk pemeriksaan lebih lanjut dan hasil laboratorium seperti apa dan rekomendasi pengobatannya, kemudian diskusikan dengan ibu tersebut dan konsultasi rujukan kepada dokter, kemudian konsultasi pediatrik untuk perawatan bayi baru lahir dan mengikuti kemudian mengamati efek samping obat yang digunakan. Setelah itu, praktik kolaborasi yang dilakukan yaitu layanan dukungan sosial, rujukan kesehatan mental, kelompok advokasi korban, kemudian opsi perawatan penyalahgunaan zat, kemudian pelayanan medis, kemudian untuk koordinasi regimen antiretroviral untuk wanita HIV positif dengan timbulnya infeksi, penurunan jumlah CD4, efek samping obat yang signifikan, untuk diagnosis atau perawatan di luar ruang lingkup praktik bidan. Setelah itu, perawatan pada ibu hamil dengan kenaikan berat badan yang tidak cukup atau kurang, yaitu peningkatan berat badan yang tidak memadai dapat mengindikasikan sejumlah masalah medis. Penyebab paling umum bagaimana adalah nutrisi yang memadai, yang mungkin terkait dengan kemiskinan, penyalahgunaan zat, atau penyakit mental. Perempuan dengan riwayat anoreksia atau bulimia mungkin memiliki kultus mempertahankan asupan yang memadai untuk mendukung pertumbuhan bayi yang sehat. Wanita yang kelebihan berat badan mungkin memerlukan lebih sedikit kalori selama kehamilan, sementara masih menunjukkan patokan pertumbuhan yang memadai. Evaluasi pertumbuhan fundus dan aktivitas janin memberikan parameter janin yang paling dapat diandalkan. Kesejahteraan saat kenaikan berat badan pada ibu dengan kenaikan berat badan yang sedang. Sejarah klien atau riwayat klien. Kita tanyakan terlebih dahulu data dirinya, kemudian usia kehamilan, kemudian akurasi LMP, kemudian penilaian gizinya seperti apa, kemudian sumber makanannya tersedia atau tidak, kemudian penggunaan enema atau pencahar, apakah ada masalah kesehatan, kemudian ada tingkat aktivitasnya seperti apa, dan laju metabolisme umum, kemudian apakah ada gejala-gejala seperti mual, muntah,
sembelit, nyeri perut. Kemudian riwayat kesehatan sebelumnya seperti adanya penyakit atau infeksi, kemudian hipertiroid, hepatitis, masalah kesehatan emosional dan spiritual. Kemudian apakah ada dukungan dari keluarga tentang kehamilannya. Dan pemeriksaan fisik yang dilakukan yaitu ada pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri dari pengukuran suhu, tekanan darah, denyut nadi, dan pernapasan, termasuk tinggi dan berat badan. Setelah itu berat badan sebelum hamil dan berat badan setelah hamil. Kemudian pemeriksaan perut, tinggi fundus. Tinggi fundus itu adalah tinggi dari simfisis sampai ke bagian tertinggi rahim. Setelah itu suara ususnya, kemudian palpasi perut atau perabaan perut. Setelah itu evaluasi gigi dan mulutnya, apakah ada karies, abses, atau gejala-gejala lainnya. Setelah itu kesan klinisnya. Secara konstitusional, ibu atau janin kecil. Setelah itu kecil untuk bayi sesuai usia kehamilan. Setelah itu tunawisma, kemudian pelecehan fisik, kemiskinan, penyalahgunaan zat, pelecehan fisik, dan apakah ada gangguan makan. Kemudian apakah ada penyakit kejiwaan. Setelah itu, pengujian diagnostik atau tes laboratorium yang dilakukan yaitu ada toksikologi jika dicurigai menggunakan obat, kemudian tes tingkat janinnya apakah dia prok atau tidak, kemudian serum albumin, pemeriksaan hepatitis, jumlah tendangan janin atau gerakan janin. Kemudian lakukan pula ultrasonografi, kemudian interval pertumbuhan janin dan bukti adanya IUGR. Setelah itu selanjutnya memberikan perawatan berupa tindakan terapi yaitu konseling diet dan nutrisi minimal 1000 kalori per hari hingga 2400 kalori per hari. Kemudian pilihlah makanan yang cocok seperti protein, lemak, karbohidrat yang cukup, dan makanan yang bisa diterima secara budaya dia. Kemudian penggunaan suplemen makanan. Pertimbangkan pula rawat inap apabila mengalami malnutrisi dan anoreksia atau bulimia. Setelah itu apakah dia mengalami penyakit mental yang signifikan atau tidak. Setelah itu memberikan perawatan berupa tindakan alternatif berupa suplemen diet, spirulina, bar energi, pulsatilla homeopati untuk mal persisten, intoleransi terhadap makanan yang berlemak. Kemudian tawarkan pula untuk minum 1 cangkir teh akar dandelion, kemudian minum teh chamomile 1-2 cangkir setiap hari. Setelah itu memberikan dukungan berupa berikan informasi tentang penambahan berat badan dan pola pertumbuhan janin. Setelah itu berikan informasi pula mengenai peningkatan berat badan yang diantisipasi untuk kehamilan. Setelah itu berikan informasi pula mengenai bayi-bayi yang mengalami IUGR yang disebabkan karena kekurangan berat badan pada ibu hamil. Setelah itu bayi yang kecil karena konstitusional. Setelah itu jumlah gerakan janinnya berupa tendangan-tendangan janin. Setelah itu kenali tanda peringatan seperti gerakan janin menurun, tanda dan gejala
PIH dan efek potensial. Kemudian lokasi yang direncanakan untuk melahirkan, kebutuhan potensial untuk perawatan anak saat lahir, dan kesejahteraan ibu dan janin. Kemudian kebutuhan diet selama kehamilan, sering makan kecil, nyemil seperti itu, dan pilihlah makanan yang seimbang, asupan kalori yang cukup, menyediakan dukungan, mengembangkan rencana dengan klien, kemudian mengatasi masalah klien dengan keluarga. Perawatan lanjutan berupa evaluasi kembali setiap minggu atau 2 minggu untuk interval pertumbuhan janin, kemudian mengenali tanda dan gejalanya, kemudian konseling nutrisi pula, setelah itu kenali juga masalah emosional, dan praktik kolaborasi yang dilakukan yaitu konseling nutrisi, rujukan layanan sosial, layanan kebidanan atau pediatrik untuk pertambahan berat badan yang buruk terus-menerus disertai dengan keterlambatan pertumbuhan janin asimetris. Kemudian bukti kekurangan gizi dan diduga atau didokumentasikan seperti masalah kesehatan mental, penyakit medis, untuk diagnosis atau perawatan di luar ruang lingkup bidan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga kalian memahaminya dan dapat diterapkan apabila sewaktu-waktu kalian membutuhkan informasi tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Lusatun Hasanah. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai gangguan hipertensi pada kehamilan. Nah, di sini gangguan hipertensi kehamilan ini meliputi kategori luas dari kondisi yang meliputi hipertensi. Macam-macam hipertensi itu ada hipertensi berat, hipertensi gestasional, preeklamsia, eklamsia, dan sindrom HELLP. Diagnosis banding ini dapat menjadi tantangan karena hipertensi yang diindukasi kehamilan atau PIH dapat muncul dengan berbagai gejala. Gejala yang tidak biasa. Timbulnya tanda-tanda dan gejala klinis menunjukkan PIH harus selalu meminta evaluasi yang cermat untuk memiliki kesempatan memulai pengobatan dini. Nah, tes laboratorium ini adalah cara yang paling tepat diandalkan untuk menilai potensi wanita untuk mengembangkan PIH. Pengobatan meningkatkan kemungkinan kehamilan yang menghasilkan ibu yang sehat, bayi yang sehat, dan meningkatkan potensi kelahiran vagina. Di sini ada NIH tahun 2000. Nah, kompetensi sejarah yang perlu dipertimbangkan yaitu ada usia kehamilan, ada kehadiran dan durasi gejala, faktor resiko PIH Warner tahun 2004, primigravida atau resiko 6-8 kali. Terus ada multipara dengan PIH sebelumnya usia ibu kurang dari 20 dan 35. Kehamilan multipel resiko 5 kali. Mulai hidrotidosa resiko 10 kali. Hidrops janin resiko 10 kali. Nah, gangguan medis yang sudah ada sebelumnya, hipertensi esensial, diabetes mellitus, kolagen, vaskular penyakit. Nah, terus peningkatan fisik, tanda-tanda vital, dan berat badan. Berat badan, pola kenaik yang diperiksa dari berat badan itu ada pola kenaikan tekanan darah, peralatan, dan ukuran yang besar harus digunakan. Gunakan posisi ibu sama untuk setiap pemeriksaan.
Nah, untuk pemeriksaannya itu caranya lengan harus ditompang pada tingkat jantung, pemeriksaan ekstremitas untuk adanya atau tidak adanya edema. Ekstremitas atas itu kayak tangan, terus kalau ekstremitas bawah itu seperti kaki. Nah, terus refleks tendon dalam, pemeriksaan perut, ketinggian fundus untuk evaluasi pertumbuhan, penyempitan pembuluh darah, pantau status paru. Diagnosis banding yang perlu dipertimbangkan yaitu ada kehamilan yang diindukasi hipertensi, PIH, memberikan perawatan, tindakan terapi untuk dipertimbangkan. Nah, meningkatkan asupan kalsium 1200 mg setiap hari, membatasi aktivitas, terapi aspirin dosis rendah, komarasimi. Terus di sini ada Gray Senkan tahun 2003. Nah, untuk wanita dengan resiko tinggi preeklamsia, hipertensi kronis, diabetes mellitus, penyakit ginjal 50-150 mg setiap harinya. Nah, terus ditirasi ke output ginjal dan refleks monitor BP refleks asupan dan keluhan level serum MgSO4, pengiriman jika tidak ada perbaikan atau kondisi memburuk, memberikan pengobatan, tindakan alternatif untuk dipertimbangkan, nutrisi yang seimbang, tidak ada pembatasan garam, diet makan murni, asupan protein yang cukup. Nah, di sini ada bawang putih 1 cengkeh atau setara setiap hari, mentimun 1 setiap hari, teh hop 1 cangkir malam di bulan terakhir kehamilan ibu. Nah, terus itu dari Berry Hangat Foster tahun 1996. Terbaik untuk hipertensi kronis, tincture 15 tetes TID. Memberikan dukungan untuk dipertimbangkannya, yaitu ada diskusi dengan klien dan keluarga dan klien. Terus ada keluarga mengenai PIH, opsi dan rekomendasi pengobatan, berhenti merokok, PRN, rencana perawatan obat jika ada indikasi. Nah, terus perhatian pada diet, istirahat, olahraga ringan, dan PIH ringan. Kebutuhan potensial untuk rawat inap, konsultasikan perubahan lokasi dan rencanakan untuk lahir. Nah, perawatan anak saat lahir, perawatan khusus bayi baru lahir setelah lahir. Indikasi untuk perawatan segera, nyeri epigastrik, gangguan penglihatan, gangguan kepala parah, sakit kepala parah. Nah, terus perawatan tindak lanjut itu ada tindak lanjut untuk dipertimbangkan, dokumen serum MgSO4 4 jam pasca inisiasi. Nah, terus di sini ada buat daftar rujukan, perbarui rencana setiap minggu atau seperti yang ditunjukkan oleh tenaga kesehatan, meningkatkan frekuensi kunjungan kembali, tes pengawasan janin, evaluasi laboratorium ibu, kunjungan dua kali dalam 1 minggu, pertimbangkan rawat inap untuk klien yang tidak patuh, tanda progresif, indikasi untuk pengiriman termasuk usia kehamilan lebih dari 38 minggu, berkepanjangan atau berat, sakit kepala, nyeri perut, tes fungsi hati abnormal. Nah, kreatinat serum meningkat, trombositopenia, edema paru, eklamsia, plasenta abruptio. Terus ada janin yang tidak meyakinkan, pemantauan penelusuran IUGR dicatat dengan ultrasonografi, profil biofisik abnormal,
praktek kolaboratif, pertimbangan, konsultasi, atau rujukan. Informasi klinis utama papula urtikaria dan pak kehamilan purutik adalah bentuk yang paling sering muncul di trimester ketiga. Nah, biasanya sembuh dalam waktu 7 hari kelahiran. Setelah kelahiran, nah, tidak ada gangguan sistematik. Oleh karena itu, pengobatan ditunjukkan untuk menghilangkan gejala tersebut. Nah, riwayat klien itu di sini ada komponen sejarah yang perlu dipertimbangkan. Usia kehamilan, paling sering primpira trimester ketiga, timbulnya durasi dan keparahan gejala. Popula puritan dimulai pada strie. Di sini ada Baccarat tahun 2000. Nah, mungkin memiliki kecil vesikel, gatal parah, pola penyebaran abdomen dan strie. Area perimbukal tidak terlibat batang dan anggota badan. Wajah, telapak tangan dan telapak kaki terhindar. Tanda dan gejala terkait lainnya adanya alergi. Nah, obat terhadap iritasi ini ada liter kekebalan tubuh, paparan terhadap infeksi virus, pengobatan mandiri dan dampaknya. Pemeriksaan fisik di sini, komponen ujian fisik yang perlu dipertimbangkan FS termasuk suhu FHR. Nah, diagnosis banding yang harus dipertimbangkan di sini ada dermatis alergi, reaksi obat, ekstrema virus, hipergestationis. Nah, tindakan alternatif di sini ada tindakan alternatif yang perlu dipertimbangkan yaitu ada meredakan topikal gatal-gatal, mandi, krim cendakula, dukungan herbal, akar, dermaga kuning, dukungan hemoempati, cantaris, memberikan dukungan edukasi dan tindakan yang perlu dipertimbangkan. PUP tidak terkait dengan bahaya janin. Menghubungi jika gejala menetap atau memburuk. Atasi masalah klien. Opsi pengobatan, instruksi obat, jangan tutupi atau ditutupi. Nah, terus dapat diserap secara sistematik. Steroid oral diminum sesuai petunjuk, jangan berhenti tiba-tiba. Nah, perawatan tindak lanjutnya di sini ada tindak lanjut untuk dipertimbangkan. Dokumentasikan pengembalian perawatan per rutin untuk merawat prenatal jika gejala memburuk atau timbul gejala tambahan. Nah, terus riwayat kehamilan obstetrik, kehilangan janin yang tidak dapat dijelaskan, kematian karena lahir. Keguguran, kehamilan ektopik, pengakhiran kehamilan pada lebih besar dari 8 minggu sejak LMP, globulin imun RH diindikasikan untuk klien RH negatif yang tidak peka dengan amniosentesis, trauma seperti kecelakaan mobil, plasenta previa, abruptio plasenta, kematian janin, kehamilan multiple, operasi sesar, profiksis kehamilan 28 minggu jika ayah bayi memiliki RH positif atau status RH-nya adalah tidak diketahui. Transfusi darah RH positif yang tidak sengaja ke orang yang RH-nya negatif. Nah, memberikan perawatan, tindakan alternatif untuk dipertimbangkan, menjaga kehamilan dan plasenta yang sehat, diet yang seimbang, menurunkan atau menghilangkan asupan fluoride dapat mengganggu kelengketan plasenta, memastikan asupan mineral yang mencukupi, membatasi prosedur invasif, memberikan plasenta traumatis yang parah. Terus
memberikan dukungan pendidikan dan tindakan dukungan untuk dipertimbangkan, memberikan informasi tentang status RH dan golongan darah, globulin, imun, hasil yang diinginkan, resiko potensial dengan imunoglobin. Tindak lanjut untuk dipertimbangkan yaitu ada dokumen, indikasi untuk RHIG, RH negatif, dan status antibodi, pendidikan klien, diskusi, kehangatan di tempat indikasi, injeksi, demam ringan, dada atau nyeri lumbar, pembekuan yang buruk, menentukan volume darah janin dalam sistem ibu dan dosis RHIG untuk ibu. Nah, dilakukan ketika resiko perdarahan fotomaternal tinggi, previa trauma abdominal, detak jantung janin, sinusoid, kematian janin yang tidak dapat dijelaskan. Nah, terus praktek bidan, ukuran tanggal, perbedaan informasi klinis, utama perbedaan ukuran tanggal memiliki banyak faktor yang berkontribusi dengan penyebab paling umum termasuk retardaksi pertumbuhan intraurin dan diabetes gestasional, namun banyak bayi yang secara konstitusional kecil atau besar. Nah, evaluasi pertumbuhan janin interval keseluruhan serta simetris pertumbuhan dapat membantu menentukan diagnosis yang benar. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Susi Sulistiawati. Di sini saya akan melanjutkan mengenai perawatan pada ibu hamil. Yang pertama itu ada praktik kolaboratif. Pertimbangan konsultasi atau referensi. 1. Tidak menghilangkan gejala dengan pengobatan. 2. Ruam disertai oleh demam. 3. Malaise. 4. Titer naik. 5. Tes fungsi hati yang meningkat. 6. Untuk diagnosis atau perawatan di luar ruangan lingkup praktek bidan. Peduli wanita yang RH negatif. Informasi klinis utama isoimunisasi RH atau ABO, inkompatibilitas dapat memiliki hasil yang menghancurkan pada ibu dan bayi. Bayi berisiko ketika ada janin, perdarahan yang memulai proses RH atau ABO, ketidakcocokan, atau jika ibu menjadi peka. Sebelumnya, mengikuti transfusi darah, ini mungkin hasil dan bayi RH positif yang dilahirkan untuk ibu RH negatif. Bayi dengan darah tipe A atau B lahir dari seorang ibu dengan darah tipe O. Bayi dengan tipe B atau tipe AB, darah lahir dan seorang ibu dengan tipe darah. Atau bayi dengan tipe darah A atau AB lahir seorang ibu dengan darah tipe B. Seringkali bayi yang sedang digendong saat itu terjadi pendarahan fetomatemal, mungkin tidak memiliki masalah, tetapi ibu menjadi peka. Masalah akan memanifestasikan dirinya dalam kehamilan berikutnya. Ketika antibodi ibu menyerang darah janin, isoimunisasi dapat menyebabkan hidrops janin, gagal jantung, gestif, dan anemia janin. Penggunaan globulin RH imun memiliki signifikasi secara terus-menerus meninggal kan insiden isoimunisasi janin dan sekulernya. Ada sejarah klien. Komponen sejarah yang perlu dipertimbangkan. Pertama, transfusi darah sebelumnya, riwayat obstetri sebelumnya, kehilangan janin yang tidak bisa dijelaskan, lahir mati, keguguran, kehamilan ektopik, pengakhiran kehamilan pada 8 minggu sejak LMP, globulin imun RH diindikasikan untuk tidak peka. Klien RH negatif dengan
amniocentesis, pengambilan sampel virus kronik. Versi eksternal, trauma seperti kecelakaan mobil, plasenta previe, abortio plasenta, kematian janin, kehamilan multiple, operasi sesar, profilaksis kehamilan 28 minggu. Jika ayah dari bayi adalah RH positif atau status RH-nya tidak diketahui. Transfusi darah RH positif yang tidak disengaja untuk orang RH negatif. Pemeriksaan fisik. Komponen ujian fisik untuk dipertimbangkan. Terus pengawasan prenatal rutin. Kesan klinis. Diagnosis banding yang dipertimbangkan. Pertama, ibu dengan RH negatif. Yang kedua, ibu yang peka terhadap RH. Ketiga, ibu yang peka terhadap ABO. Pengujian diagnostik. Tes dan prosedur diagnostik untuk pertimbangkan ibu prenatal pertama dan ulangi pada 24-28 minggu untuk ibu RH negatif. Kedua, jenis dan faktor RH. Ada 3 layanan antibodi, 4 ID antibodi untuk layar antibodi positif. Terus postamino RH-IgG dan atau SAB terancam. Dapat memberikan titer positif pada layar 24-28 minggu. Hasil tes maternal titer 1:8 anti menyarankan positif kekebalan di RH-IgG. Titer 1:8 menyarankan imunisasi aktif karena ketidakcocokan RH. RH negatif atau ibu tipe O, rencanakan tidak lanjut bayi baru lahir. Kedua, tidak lanjut pasca melahirkan ibu. Terus ada memberikan perawatan. Tindakan terapi untuk dipertimbangkan. Menawarkan globulin RH imun, kategori kehamilan C, profilaksis 28-36 minggu, memberikan 300 mg IM dengan layar antibodi negatif 28 minggu. Kedua, pasca persalinan memberikan 300 IM, menyediakan untuk RH negatif yang tidak peka ibu dengan bayi RH positif. Berikan asap setelah lahir lebih disukai dalam 72 jam pasca persalinan. Sesuaikan dosis untuk janin besar. Transfusi berdasarkan hasil lab adalah administratif 4, 9 RH-IgG, 800 Ki 8 jam sampai dosis total diberikan. Administrasi IM 12 mg RH-IgG, seluruh darah atau 24 mg RH-IgG atau mil sel darah merah. 1200 mg 12 jam sampai dosis total diberikan. Terus ada memberikan perawatan, tindakan alternatif untuk dipertimbangkan. Mengganggu kelekatan plasenta. Ada plastik asupan mineral yang cukup, membatasi prosedur invasif, hindari pengiriman plasenta yang traumatis. Ada memberikan dukungan, pendidikan dan tindakan dukungan untuk dipertimbangkan. Pertama, berikan informasi tentang status RH dan golongan darah. 3. Globulin imun RH, profilaksis dan hasil yang diinginkan. Resiko potensial dengan globulin imun RH. Terus ada reaksi merugikan tipe transfusi, sensitivitas atau reaksi merkuri dengan RH OGAM. Resiko potensial tanpa globulin imun RH. Pertama, ada sensitivitas ibu, hidrops janin atau komplikasi lain dengan kehamilan di masa depan. Kesulitan mencocokkan darah silang
wanita di masa depan atau operasi, potensi penyakit kuning pada bayi karena RH atau ketidakcocokan ABO. Terus ada perawatan lanjutan. Itu tindakan lanjut untuk dipertimbangkan. Pertama, dokumen. Kedua, indikasi untuk RH-IG, RH negatif dan status antibodi. Pendidikan, diskusi dan prevensi klien. Amati kemungkinan tipe transfusi darah. Sadar reaksi. Kehangatan di tempat injeksi, demam ringan, pembilasan, nyeri dada atau lumbar, pembekuan yang buruk. Jika ibu RH negatif atau tipe O, bayi baru lahir. Ketik dan RH, COMS langsung tingkatkan di burin. Postpartum pengujian ibu. Pertama, ketik dan RH, layar antibodi, ID antibodi untuk layar antibodi positif. 2. Layar sel darah merah janin. Pengujian kuantitatif. Kedua, menentukan volume darah janin pada ibu. Sistem dan dosis RH-IG untuk ibu. Dilakukan saat beresiko tinggi terhadap janin ada perdarahan, yaitu Previa, Ambrotions, paluma perut, hidrops, detak jantung janin, sinusoid, kematian janin yang tidak dapat dijelaskan. Praktik kolaboratif. Pertimbangkan konsultasi atau referensi. Pertama, untuk ibu RH negatif dengan antibodi positif, layar. Bukti perdarahan janin besar, reaksi tipe transfusi. 3. Untuk diagnosis atau perawatan di luar ruang lingkup, praktik bidan. Perbedaan ukuran tanggal. Informasi klinik utama, perbedaan ukuran tanggal memiliki banyak potensi faktor yang berkontribusi, dengan penyebab paling umum termasuk retardasi pertumbuhan intrauterine dan diabetes nasional. Pertumbuhan namun, banyak bayi mungkin secara konstitusional, kecil atau besar. Evaluasi interval keseluruhan pertumbuhan janin serta gejala metri pertumbuhan dapat membantu menentukan yang benar diagnosa. Faktor psikososial. Pertama, stres. Kedua, penyakit mental. Ketiga, kekerasan. Terus ada pemeriksaan fisik. Komponen ujian fisik untuk dipertimbangkan. Itu ada tanda vital termasuk BP dan BMI. Kedua, penambahan atau penurunan berat badan dan pola penampilan dan kesejahteraan umum. Pemeriksaan perut, tinggi fundus, pertumbuhan interval, kebohongan janin. Terus FHR, ekstremitas, refleksi, edema, bukti fisik penyalahgunaan zat, ujian panggul, stasiun bagian presentasi, bukti ROM. Kesan klinis, diagnosis banding yang dipertimbangkan, kecil untuk kencan, tanggal salah, retardasi pertumbuhan intrauterin, kecil usia kehamilan, oligohydramnion, bayi kecil yang secara konstitusional kelainan bawaan. Besar untuk usia kehamilan LGA. Diabetes gestasional atau ibu kehamilan ganda. Polyhydramnions, bayi yang besar secara konstitusional, rahim, fibroid. Hipertensi, penyakit atau infeksi ibu yang mendasarinya. Infeksi buruk. Penyakit atau infeksi ibu yang pengujian diagnostik. Tes dan prosedur diagnostik untuk dipertimbangkan. Celupan U atau A, toksikologi urin, pemeriksaan diabetes, tes antibodi antifosfolid ibu, screening obat ibu, IUGR simetris, karotipe janin, situs untuk toksoplasmosis,
sitomegalovirus, virus herpes, profil preeklamsia, evaluasi, pastikan kehamilan tunggal dan ganda, konfirmasi dengan prematur U atau S, studi anomali janin. Pertumbuhan janin dapat dilakukan secara serial. Jadwalkan setidaknya 3 minggu terpisah, lingkar perut menurun pada UGR ansimetris. Studi aliran arteri umbikali, AFI untuk aligo atau polyhydramnion, placenta previe, solusio placenta kronis, adanya fibroid uterus, pengawasan janin untuk UGR mulai sedini mungkin sesuai dengan UGR. NST mingguan, pertimbangkan OCT atau CST jika NST tidak reaktif. Memberikan perawatan, itu tindakan terapi untuk dipertimbangkan. Pertama, mengobati kondisi medis yang mendasarinya, seperti preeklamsia, diabetes gestasional, infeksi, anemia, perawatan penyalahgunaan zat, UGR, kurangi aktivitas ibu, posisi lateral kiri ke aliran darah plasenta, pastikan nutrisi dan oksigenasi mencukupi, pertimbangkan persalinan jika janin berkompromi jelas. Memberikan perawatan, tindakan alternatif untuk dipertimbangkan, diet, makan. Tindakan alternatif untuk dipertimbangkan, diet, makanan murni, hindari zat yang dapat mempengaruhi plasenta efisiensi. Memberikan dukungan, pendidikan dan tindakan dukungan untuk dipertimbangkan. Pertama, berikan informasi tentang indikasi untuk perawatan lanjutan. Kedua, opsi untuk perawatan. 3, parameter untuk diintervensi, konseling nutrisi dan surveillance PRN. Evaluasi asupan, hindari yang memadai, pilihan makanan yang hati-hati untuk nutrisi maksimal. Potensi untuk evaluasi serta kesejahteraan janin. Perubahan lokasi atau penyediaan kelahiran, menyediakan dukungan. Mengatasi masalah klien dan keluarga. Perawatan lanjutan, tindakan lanjut untuk dipertimbangkan. Dokumen, mendasarkan rencana kebidanan pada hasil pengujian diagnostik. Diskusi dengan klien dan keluarga. Catat indikasi untuk konsultasi atau rujukan. Tindak lanjut yang diantisipasi, surveillance janin serial. Perbarui paket setiap minggu atau seperti yang dilanjutkan. Mengantisipasi kebutuhan akan kelahiran sebelum semester dengan OCT atau CST positif. Oligohydramnion, dokumentasi U atau S, untuk pertumbuhan tengkorak terbatas. Bayi LGA, antisipasi potensi diastosia bahu. Resusitasi bayi baru lahir dalam kandungan, pengiriman pos. Praktek kolaboratif. Pertimbangkan konsultasi atau referensi, layanan kebidanan, konsultasi prenatal berdasarkan ibu dan kondisi janin. UGR yang terdokumentasi, potensi rujukan ke layanan OB beresiko tinggi. Untuk indikasi untuk bayi LGA yang diantisipasi, seperti yang ditujukan atau dibutuhkan selama persalinan dan kelahiran layanan anak. Bayi prematur yang diantisipasi, UGR, diabetes ibu, resusitasi ibu, bayi baru lahir yang diantisipasi. Layanan sosial sebagaimana ditujukan, penggunaan tembakau, narkoba atau ETOH. Sistem pendukung yang buruk, PIC, kupon makanan, dan lain-lain. Informasi klinis utama. Infeksi primer, ibu akut dengan trosplasmosis, menempatkan bayi yang belum lahir dan resiko bawaan. Infeksi toxoplasmosis, resiko janin bawaan infeksi meningkatkan selama kehamilan dari 15% di trimester pertama hingga 30% selama trimester 2 dan mencapai 60% selama trimester terakhir. Komplikasi infeksi
Diagnosis ibu mungkin termasuk aborsi spontan atau keguguran, kematian janin, mikrosefali janin, chorometintis, kalsifikasi serebral, dan kelainan pada cairan tulang belakang otak. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.